Pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu 1. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lainnya sebagainya. 2. Proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. 3. Pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. 4. Penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limatik capillaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. 5. Penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari trak pencernaan melalui defekasi. 2. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan keperluan tubuh, zat-zat makanan dibedakan menjadi 2 kelompok. A. Zat makanan makro, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. B. Zat makanan mikro, contohnya vitamin dan mineral. 3. Organ dalam sistem pencernaan pada manusia. 1. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. 2. Organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, kantung, empedu, serta kelenjar. Pencernaan akan dihubungkan kepada seluruh pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. 4. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Ada rongga mulut, kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, anus. 5. Organ sistem pencernaan pada manusia. 1. Mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim ptyalin. Mulut terdiri dari 1. Langit-langit, 2. Gigi, 3. Gusi, 4. Tulang langit-langit, 5. Pembuluh darah dan saraf langit, 6. Amandel, 7. Lidah. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antar mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan terbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. 2. Bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka, otot lurik, dan otot polos. 3. Bagian inferior yang terdiri dari otot polos.
3. Lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sphinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut sphinkter pilorus. 4. Usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim sakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Di usus halus juga terdapat duodenum, usus 12 jari, dan jejunum dan ileum. 5. Usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsinya usus besar adalah untuk memilih kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari 1. Usus buntu, 2. Kolon ascendens, 3. Kolon transversum, 4. Kolon descendens, 5. Rektum, tempat penyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. 6. Anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Di anus terdapat otot sphinkter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphinkter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan fases sementara waktu.